Oke, shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Hari ini saya diberikan tema lemah tapi kuat. Apa itu lemah tapi kuat? Nanti kita belajar dari 2 Korintus 12 ya, ayat 1 sampai 10. Apa itu lemah tapi kuat? Suatu saat saya lihat video di YouTube, keluar di FYP saya, FYP. Tahu nggak FYP? Jadi tiba-tiba muncul aja ya videonya ya, kita nonton gitu ya. Ada seorang kakek-kakek gitu ya, lemah, tua. Ya kakek-kakek pasti tua ya. Kalau nggak tua bukan kakek-kakek dong ya kan. Ya kakek-kakek rambutnya udah putih, dia bawa tongkat, dia jalannya tertatih-tatih, pokoknya terlihat lemah sekali gitu. Ini di luar negeri yang bikin videonya. Lalu kakek-kakek ini melewati sebuah tempat latihan angkat beban. Jadi rupanya tempatnya itu outdoor ya, tempat terbuka gitu, ada anak-anak muda lagi angkat beban, badannya gede-gede gitu ya, six pack, ada benjol-benjol badannya gitu ya. Terus otot maksudnya ya, berotot gitu ya. Kakek-kakek ini lewat, terus dia kayak ngobrol, pengen angkat beban gitu. Ya, anak-anak muda ini ketawa gitu, kakek ini mana bisa lemah begini. Ya, ini kan berat, harus orang kuat yang bisa ngangkat beban ini gitu. Tapi ya karena kakeknya maksa, dipersilahkan gitu ya. Untuk disiapkan bench press yang buat tiduran terus ngangkat ini ya. Bench press siapin. Angkat beban sekian, kurang, tambahin lagi. Sampai cukup banyak bebannya. Lalu kakeknya mulai tiduran dan mulai diangkat. Wih, kakeknya bisa ngangkat barbelnya itu, yang berat itu. Bisa keangkat. Ternyata itu video prank. Itu bukan kakek-kakek beneran. Anak muda badannya gede. Pas dibuka topengnya, masih muda, kuat dia. Berarti itu bukan lemah tapi kuat. Itu kuat pura-pura lemah. Ya, jadi bukan itu yang mau kita bahas hari ini. Lalu apa itu lemah tapi kuat? Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara disuruh milih dan harus memilih, ada 2 hal. Bapak Ibu mau jadi kuat atau mau jadi lemah? Kuat ya? Yakin nggak mau yang jadi lemah? Nggak mau ya? Secara umum, secara general pasti semua orang maunya jadi kuat. Maunya jadi kuat. Nggak ada orang yang mau jadi lemah. Karena lemah itu biasanya kalah. Lemah itu diremehkan orang. Lemah itu ditindas. Lemah itu tidak berdaya. Lemah itu kasihan. Gitu ya. Makanya orang nggak mau jadi lemah. Orang mau jadi kuat. Karena kuat itu artinya dia lebih dari orang lain. Orang yang kuat berarti dia mempunyai kekuatan yang lebih dari orang lain. Dan orang yang kuat itu biasanya yang menang. Orang yang kuat biasanya cenderung dikagumi oleh orang lain. Karena dia kuat, dia punya sesuatu yang lebih daripada orang lain. Dan pada umumnya orang akan membanggakan kelebihannya. Betul ya? Orang akan membanggakan kelebihan yang dia punyai. Orang akan, kalau dia pakai Rolex, ini bukan Rolex saudara, dia kan sering gini, jadi gimana tuh? Masa sih? Padahal dia gak gatel, cuman dia mau pamer Rolexnya aja gitu kan. Yang lebih gitu ya dipamer. Atau pakai cincin berlian gede gitu ya. Jadi kayak bapak pengacara. Dia mempamerkan yang dia punya lebih. Dia banggakan kelebihannya. Itu normal. Karena setiap orang pasti membanggakan apa yang dia anggap lebih. Tapi beda dengan bapak yang satu ini. Bapak Paulus namanya. Kita buka yuk 2 Korintus 11 ayat yang ke-30. Paulus bilang begini, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Mungkin Bapak Ibu bingung, apa arti bermegah gitu ya? Jika aku bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Dalam terjemahan yang lain, kata bermegah itu diartikan membanggakan. Jadi ayatnya bisa begini, jika aku harus berbangga, maka aku akan membanggakan kelemahanku. Dalam terjemahan yang lain lagi, kata membanggakan itu bisa dikatakan sebagai menyombongkan. Boast, membual, menyombongkan. Jadi kalau aku harus menyombong, maka aku akan menyombongkan kelemahanku.
Aneh kan, orang nyombong kok kelemahannya. Pernah ketemu orang, waduh saya baru umur 30 tahun loh. Tapi saya udah sakit jantung, diabetes, asam urat, encok, pegel linu, ketombean, panuan. Semua penyakitnya dia banggakan. Ada yang gitu? Gak ada kayaknya ya. Itu bukan bangga, itu cenderung curhat. Saya penyakitan gitu ya. Gak ada orang berbanggakan kelebihannya. Tapi Paulus beda. Dia bilang, kalau aku harus menyombongkan sesuatu, maka aku akan menyombongkan kelemahanku. Kenapa Bapak Paulus ini begitu bangga bahwa dia memiliki kelemahan? Karena Paulus tahu sebuah rahasia Bapak Ibu. Yaitu bahwa ketika Paulus lemah, maka dia kuat. Ketika aku lemah, maka aku kuat. Katakan sama-sama. Ketika aku lemah, maka aku kuat. Sekali lagi, ketika aku lemah, maka aku kuat. Keren Tuhan ya. Keren Tuhan. Tuhan tuh kadang-kadang, kan Paulus dapat ilham dari Tuhan dong untuk nulis begini kan. Tuhan tuh kadang-kadang berbicara akan hal-hal yang sulit dimengerti gitu loh. Ini kan dua hal yang berlawanan. Lemah sama kuat berlawanan dong. Lemah lawan katanya kuat ya. Kuat lawan katanya lemah. Gak bisa jadi satu gitu. Tapi Tuhan mengatakan ini satu. Lemah. Tapi kuat. Ketika aku lemah, aku kuat. Bisa dibayangkan bahwa Tuhan tuh hikmatnya tuh luar biasa saudara. Kalau kita dibukakan hikmat Tuhan yang sesungguhnya, mungkin kita bingung kali. Apa gitu ya, nggak ngerti. Makanya Tuhan bukakan sedikit demi sedikit. Kalau kita sudah baca di perjanjian lama, itu kan bangsa budak yang nggak sekolah. Makanya cuma tahu kalau lu bener, gua kasih duit lu. Kalau lu bener, berlimpah hidupmu. Karena tahunya cuma itu. Tapi perjanjian baru kan beda. Enggak lagi kalau hidupmu benar, kamu kan berlimpah kaya. Enggak, hidupmu benar belum tentu kaya. Malah kadang-kadang ada aja masalahnya gitu kan. Karena udah beda cara pikirnya. Tuhan dengan sabar ngajarin kita satu persatu, nuntun kita. Ketika aku lemah, maka aku kuat. Kita baca ayatnya, ada 4 ayat kita baca. Harusnya kita baca dari ayat 1 sampai ayat 10. Cuma kan durasi ya, nanti kelamaan baca ayat jadi habis waktunya. Jadi saya akan bacakan 4 ayat terakhir aja. Slide-nya, ayat 7 sampai ayat 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Menggocoh itu mengganggu ya, untuk mengganggu aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Next, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Katakan lagi sama-sama, jika aku lemah, maka aku kuat. Saya mau kalimat ini terngiang-ngiang dalam kepala saudara. Jika aku lemah, maka aku kuat. Lagi, jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Dari ayat 4 ayat ini kita akan belajar bahwa punya kelemahan itu ada untungnya. Saudara. Next slide. Jadi kita ada keuntungan saat kita punya kelemahan. Tentunya kelemahan yang Tuhan izinkan ya. Bukan sengaja melemah-lemahkan diri, bukan ya. Tapi kelemahan yang Tuhan izinkan. Karena pada umumnya begini, kok aneh Pak, punya kelemahan itu untung. Karena setiap orang tuh biasanya nganggap bahwa kelemahan itu ada sebuah kerugian. Iya kan? Kelemahan adalah sebuah kekurangan, kerugian. Tetapi percayalah saudara bahwa di dalam Kristus, segala sesuatu yang dianggap rugi, bisa diubah menjadi untung. Amin. Segala sesuatu yang dianggap rugi bisa diubah jadi keuntungan. Haleluya. Poin yang pertama, keuntungan punya kelemahan. Kelemahan itu menjaga tetap rendah hati.
Kelemahan menjaga kita tetap rendah hati. Di ayat 7 Paulus bilang begini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 6 di pasal 12, itu Paulus menceritakan bahwa dia mendapat penglihatan. Dia mendapat pewahyuan. Dia diangkat ke Firdaus. Dia diangkat ke surga tingkat 3 gitu ya. Wah, ada tingkatannya saudara. Tapi kita nggak bahas itu ya. Paulus diangkat ke surga. Dia melihat hal yang dia nggak pernah lihat. Dia mendengar perkataan yang tidak boleh diucapkan manusia. Di ayat 1 sampai 6. Makanya Paulus bilang, supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk mengganggu aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, tentang duri dalam daging itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Bapak Ibu Saudara, latar belakang Paulus itu seringkali diragukan kerasulannya. Paulus sering dipertanyakan kerasulannya. Lu rasul bukan sih? Saudara, kalau baca surat Paulus akan banyak Paulus menjelaskan soal itu. Dan salah satunya ini menjelaskan tentang hal itu juga. Termasuk Paulus difitnah bahwa dia nyari duit dari jemaat. Itu ada tuh di ayat bawahnya. Kalau mau baca saudara dengan teliti, wah iya ya. Paulus itu difitnah macam-macam. Karena Paulus juga nggak cuma mengabarkan Injil, tapi Paulus berperang dengan nabi-nabi palsu. Paulus berperang dengan guru-guru palsu yang ngajarnya ngawur-ngawur. Dia bilang, ini loh ajaran yang benar. Paulus dimusuhi banyak orang. Orang yang nggak benar ya. Karena itu diragukan, dibuat isu, diragukan kerasulannya dan sebagainya. Makanya Paulus berkata bahwa aku juga punya penglihatan. Aku juga pernah diangkat ke surga. Aku juga pernah mendengar suara yang nggak boleh dikatakan oleh manusia. Paulus bilang gitu. Tapi Paulus bilang, dengan itu aku bisa menyombongkan diriku. Loh, aku bisa dengar loh suara Tuhan ngomong langsung. Aku naik ke surga loh. Bisa nyombong gak? Bisa, karena gak semua orang punya pengalaman kayak gitu. Iya kan? Ada yang naik ke surga, gak balik-balik sudah. Meninggal nih. Untuk bisa balik, gak semua orang punya pengalaman itu. Paulus bisa nyombong. Tapi Paulus bilang, supaya aku gak nyombongin pengalaman-pengalaman itu. Supaya aku gak membanggakan anugerah itu. Supaya aku gak tinggi hati. Tuhan izinkan ada duri dalam dagingku. Ada utusan iblis yang sebutnya. Yang menggocoh aku, yang mengganggu aku. Dan Paulus bilang begini, tentang duri dalam daging itu aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Arti 3 kali berseru itu kiasan bahasa Ibrani. Jadi bukan berarti Paulus cuma berdoa 3 kali lalu berhenti. Enggak. Tapi itu berulang-ulang, berkali-kali, terus-menerus. Paulus itu sudah memohon, berdoa sama Tuhan supaya utusan iblis itu diangkat daripadanya. Tapi Tuhan gak angkat. Paulus tahu, oh supaya aku tidak tinggi hati. Saudara, kadang kelemahan yang kita alami adalah bagian dari rencana Tuhan buat kita. Amin. Memang gak apa yang amin. Karena ini memang gak mudah. Tapi kita semua menuju ke sana. Amin. Nah, tapi kelemahan apa sih yang Paulus maksud? Kan gak jelas tuh. Saya cari banyak literatur gak ketemu tuh. Maksudnya yang jelas ngomong, oh ini gak ada memang. Dan kebanyakan semua ngomong hal yang berbeda-beda. Apa kelemahan Paulus? Apa duri dalam daging Paulus? Ada yang bilang, oh itu tentang penyakit. Penyakit fisik, sakit kepala, sakit kuping. Ada yang bilang itu sakit malaria. Itu Sir William Ramsay yang menafsirkan bahwa itu malaria katanya. Karena Paulus main di mana, lalu kena malaria. Lalu ada yang bilang itu karena persekusi. Karena Paulus dianiaya oleh banyak orang. Itu duri dalam dagingnya. Dan ada juga yang menafsirkan bahwa duri dalam daging Paulus adalah soal nafsu dan pikiran tentang seksual. Godaan seksual. Kita tahu bahwa Paulus gak menikah kan.
Bapak Ibu Saudara, semua tafsiran itu mungkin benar. Semua tafsiran itu mungkin salah satu yang benar. Atau tafsiran itu mungkin nggak ada yang benar. Tapi bukan itu esensi yang kita mesti tangkap dari kisah ini. Yang penting adalah kita mesti sadar bahwa kita semua punya duri dalam daging. Kita mesti sadar, kita semua punya duri dalam daging. Kita semua punya utusan iblis yang mengganggu kita, mengganggu kenyamanan kita dengan kelemahan-kelemahan. Yang sudah kita usir-usir tapi nggak pergi-pergi juga. Yang udah kita usahakan perbaiki sedemikian rupa. Kita lawan kelemahan itu, kita perangi kelemahan itu. Tapi kok nggak kelar-kelar perangnya. Nggak selesai-selesai perang, nggak menang-menang gitu. Perang terus, kan capek ya kalau perang terus. Capek dong perang terus, nggak menang-menang. Udah berdoa juga Tuhan nggak tolong gitu, nggak angkat durinya. Bapak Ibu kalau merasakan hal yang sama kayak gitu, ada kelemahan dalam diri kita yang kita perangi terus menerus dan belum bisa berubah sampai hari ini. Datang pada Tuhan, tanya Tuhan, Tuhan apa rencanamu atas kelemahanku ini? Bagaimana aku hidup dengan kelemahan ini? Dan itu yang Paulus lakukan. Dan Tuhan jawab doa Paulus. Poin kedua. Kelemahan menyempurnakan kuasa Tuhan. Ayat 9. Tuhan menjawab Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Sebab itu terlebih suka aku bermegah. Terlebih suka aku menyombongkan atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali nggak sadari atau lupa atau nggak ingat ayat ini, bahwa kelemahan kita itu bisa Tuhan pakai untuk menyempurnakan kuasanya. Karena itu dalam kelemahan-kelemahan kita perlu sadar bahwa kita ini punya kasih karunia loh dari Tuhan. Datang pada Tuhan. Cari Tuhan. Cari tuntunannya. Dan percayalah pada waktunya kita akan mengalami kuasa Kristus. Yang sempurna itu turun atas kita. Amin. Ada sebuah kesaksian. Ini sama kesaksiannya ya. Yang nonton tadi pagi udah sama, tahu nih. Jangan bocorin ya. Jangan bocorin. Jadi suatu ketika saya dengar khotbah seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan ini cerita bahwa dia diutus untuk melayani ke luar pulau gitu ya. Untuk berkhotbah di sana, melayani di sana. Nah, sampai di sana ada orang yang meminta dia untuk mendoakan seorang ibu. Dia bilang ini, ibu ini udah sakit 15 tahun Pak Pendeta. Waduh, lama juga ya. Sakit 15 tahun. Oke. Nanti saya ke sana, kata si Pak Pendeta ini. Lalu setelah pendeta ini melayani kan, setelah ibadah, dia bersiap-siap ke rumah ibu itu. Sambil ke sana dia mulai mikir nih, sakit 15 tahun. Biasanya orang yang sakit lama, 15 tahun itu lama apa sebentar saudara? Lama ya, 15 tahun itu ya. Saudara KPR udah lunas 15 tahun. Lama 15 tahun saudara. Orang sakit 15 tahun itu biasanya udah hopeless, udah capek. Udah lelah berdoa, udah nggak punya keinginan sembuh biasanya, udah loyo, gitu ya. Udah tak berdaya. Nah mau didoain apa? Gitu. Tapi karena harus datang ya datanglah, hamba Tuhan datang. Datang sampai ke rumahnya, disambut oleh suster. Ya si ibu itu pakai suster. Lalu dibawa ke kamar si ibu itu. Masuk ke kamar ibu itu, bertanya duduk. Lalu mulai mau berdoa kan, keluar tangan. Tangannya dipegang sama ibunya. Pak, kita doa yuk. Ya masa bilang enggak? Ya Bu, kita berdoa. Lalu berdoalah si ibu. Wah, berdoa, menyanyi, menyembah Tuhan. Baca ayat Alkitab, doa lagi, nyanyi lagi, doain lagi. Didoain detail si Bapak Pendeta ini. Si Pak Pendeta mulai bingung. Lihat jam,
kapan giliran saya? Gitu kan. Terus kira-kira 25 menit, amin. Si pendeta mikir, ini waktu saya menuntaskan amanat. Mulai mau berdoa, tante, si ibu noleh lagi, oh iya Pak Pendeta, tadi belum berdoa buat anak dan istri Bapak. Iya, masa mau bilang enggak? Ya, doa lagi. Nyanyi lagi, nyembah lagi, baca ayat lagi, doa detil tentang anaknya dan istrinya, lalu amin. Kira-kira 50 menit kelar semua itu. Pak Pendeta, sekarang kali ya doa ya, baru mau berdoa, ditepuk sama susternya dari belakang. Ya, Pak Pendeta, waktu berkunjung sudah habis. Loh, si pendeta bingung, loh ini kan bukan rumah sakit sus, ini rumah biasa. Udah, susnya tegas, mungkin biasa kalian nemuin orang kayak gini, ngeyel. Pokoknya Bapak ikut saya keluar. Ya udah keluar. Pas keluar ya, lewat ruang tamu, ternyata di situ ada banyak orang Bapak Ibu. Ada 4-5 orang pasangan suami istri. Duduk di situ. Si pendeta bingung, ini siapa? Lalu tanya, sus ini siapa? Loh ini orang-orang kayak Bapak. Loh maksudnya gimana? Gak ngerti, maksudnya gimana? Nah, baru si suster cerita. Bapak belum tahu ya, gini Pak. Ibu ini kan sakit dari pinggang ke bawah itu enggak bisa bergerakkan. Tahun pertama sampai tahun ke-7 Pak, ibu ini isinya marah-marah. Saudara kalau pernah ngerawat orang sakit, memang suka marah-marah saudara. Ada sakit, marah-marah, kecewa sama Tuhan. Datang pendeta dari mana-mana datang didoain, marah-marah juga. Kenapa? Percuma didoain, gak sembuh juga. Sudah ke dokter juga ya, ke dokter juga gak sembuh. Segala upaya gak bisa sembuh. Ibu ini marah-marah, tenggelam dengan kekecewaannya. Selama 7 tahun. Saudara. Lalu pada sampai satu titik, ibu ini berdoa sama Tuhan. Ibu ini bilang gini, Tuhan, saya masih mau sembuh Tuhan. Tapi saya lebih rindu untuk melayani Tuhan. Saya capek marah-marah terus. Dan sejak itu, gak disebutin Tuhan bilang apa sama dia ya. Tapi sejak itu, ibu ini jadi pendoa. Mendoakan orang, mendoa syafaat, didoakan orang. Dia mendoakan banyak orang dalam kamarnya. Dan sudah berlangsung selama 8 tahun. Dan orang-orang yang nunggu di ruang tamu itu semua antri giliran. Mau didoakan saudara. Sampai punya ruang tunggu untuk didoakan sama ibu ini. Dan apakah ibu itu sembuh? Enggak. Sampai tahun ke-8, 15 tahun kemudian, masih tetap lumpuh, pinggang ke bawah. Tapi dia bisa mendoakan orang dengan penuh kuasa Tuhan. Persis seperti firman Tuhan katakan. Dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Amin. Seringkali kita dalam duri, ketika bertemu duri dalam daging, kita ngelawan pertama, perang lama-lama capek, udah terserah deh. Lalu durinya makin besar dalam daging kita dan menguasai kita. Salah. Perangi kekecewaan itu, perangi kemarahan itu. Tuhan gak selalu menjawab doa, kata lagu ini tadi kan. Tuhan gak selalu menjawab doa, tapi Tuhan punya rencana yang indah atas hidupmu. Tuhan punya rencana atas kelemahan yang Dia izinkan terjadi pada diri kita. Amin. Karena itu poin ketiga, saat kita dalam kelemahan, kita mesti sadar dan kita harus semakin dekat sama Tuhan. Ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu Saudara, kalau baca ayat ini, saya tuh kadang bingung gitu. Kok ada orang yang senang dan rela, ada dalam siksaan. Ada orang yang senang dan rela untuk dia berada dalam sebuah kesukaran. Orang punya masalah kok senang gitu ya. Kita kan umumnya punya masalah gak senang kan?
Ada di sini yang senang punya masalah? Semua senang ya? Puji Tuhan. Tuhan mendengar doa saudara. Karena saudara senang dan rela dalam kelemahan. Amin, kayak Paulus. Saudara, kelemahan kita itu harusnya membawa kita semakin dekat pada Tuhan. Makin kita lemah, makin kita dekat pada Tuhan. Jangan ada kayak orang pernah bilang begini, saya orang berdosa, enggak layak ke gereja, enggak layak menghadap Tuhan. Salah nih saudara. Saya pernah dulu punya teman yang suka masih ngerokok dan mabuk. Saya ajak kerja yuk, enggak, gue masih ngerokok, masih mabuk, tunggu gue berhenti. Kapan berhentinya? Iya, kan? Kapan berhentinya? Ayo sini ke gereja. Gereja buat orang kudus, iya. Tapi gereja juga buat orang berdosa. Karena Tuhan datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Amin. Tuhan tinggalin 99 domba buat satu yang terhilang. Jadi kalau saudara tadi gereja ada orang-orang yang tatoan, gondrong. Jangan diusir ya. Itu orang yang cari Tuhan. Amin. Itu saudara kita. Itu orang-orang yang perlu Tuhan. Saya enggak bilang gondrong tatoan salah ya. Enggak. Itu cuma maksudnya orang-orang yang maksudnya masih enggak kayak orang yang sudah dibenarkan gitu ya. Kadang orang Kristen jadi alergi. Jadi eksklusif itu. Nanti aku enggak kudus kumpul dia. Enggak gitu kali. Susu dia enggak kudus ketemu kita jadi kudus. Gitu dong. Kok jadi kita takut bergaul sama orang yang belum ketemu Tuhan. Susu Tuhan kalau makan bareng, makannya sama pemungut cukai, sama orang-orang berdosa. Dan yang benci itu siapa? Yang benci lihat itu siapa? Ahli Taurat. Nah, kalau kita nggak mau kumpul orang-orang yang kayak gitu, jangan-jangan kita ini ahli Taurat di zaman Tuhan Yesus. Ya. Tuhan mencari orang-orang berdosa. Jadi kalau saudara dengar hari ini, khotbah hari ini, di YouTube atau di mana. Kalau saudara merasa saudara nggak layak ke gereja, karena engkau masih banyak dosamu. Saya bilang hari ini, datang ke gereja. Kalau nggak ada gereja mau terima kamu, datang ke GBU sana. Jalan Surya Pranoto nomor 87B, Jakarta Pusat. Ya, amin. Karena Tuhan datang untuk orang berdosa. Atau juga jangan sampai karena kelemahan kita, karena sakit penyakit yang nggak kunjung sembuh, permasalahan yang tidak kunjung usai, lalu kita jadi kecewa sama Tuhan, kita kepahitan, kita marah-marah. Dan jadi menjauh dari Tuhan. Kayak anak kecil yang nggak boleh dikasih mainan, lalu dia ngambek sama papi maminya. Jangan saudara. Kalau saudara berdoa dan Tuhan belum jawab, makin dekat sama Tuhan. Kayak tante tadi, makin dekat sama Tuhan. Dan saudara akan makin peka dan akan menemukan rencana Tuhan buat hidup saudara. Amin. Saya undang Pak Musik ke depan. Juga pemuji. Paulus berkata begini, aku senang dan rela dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam aniaya, dan kesesakan karena Kristus. Kenapa Paulus senang dan rela? Karena Paulus tahu betul dalam segala permasalahan itu, ya Paulus akan menemukan Tuhan lebih dekat. Dalam semua masalah itu Paulus akan mengalami Tuhan lebih nyata. Dan dalam semuanya itu Paulus akan mengenal Tuhan lebih dalam. Amin. Bapak Ibu Saudara, jika hari-hari ini hidupmu terasa tidak mudah. Banyak kelemahan, ada sakit penyakit, ada masalah kehidupan, ada masalah finansial. Apapun itu. Atau sudah punya masalah seksual, terikat pornografi. Apapun itu, datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan hari ini. Kelemahan itu mungkin Tuhan gak ambil. Tapi kelemahan yang merugikan itu akan Tuhan ubah menjadi keuntungan buat saudara. Karena dia Allah yang luar biasa. Mari kita mau senantiasa mengucap syukur atas segala kelemahan yang Tuhan izinkan. Kalau saudara hari ini banyak masalah, Tuhan izinkan itu terjadi. Saudara harus ingat bahwa penyertaan Tuhan itu
sempurna adanya. Dia selalu ada bersama dengan kita. Apapun keadaan kita hari ini, Dia selalu ada bersama kita. Dia selalu melihat langkah-langkah kita. Pada saatnya kita akan mengerti dan bisa berkata, jika aku lemah, maka aku kuat. Amin.